Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Mbah Lombok. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, Mbah Lombok berada di belakang rumah saya sengaja untuk memberikan trik dan inovasi maupun apa yang dirasakan pada petani pemula ya sahabat tani. Khususnya ini untuk para pemula, yaitu petani muda yang sangat semangat untuk menanam tanaman cabai apapun, khususnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun di luar Jawa. Bahkan Lombok sedikit akan menguraikan tentang perbedaan perawatan tanaman cabai. Walaupun itu tujuannya itu sama, tapi berbeda-beda pula untuk merawat dan cara untuk pemupukan, walaupun cara penyepraian. Di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, tanahnya itu sangat subur sekali ya sahabat tani. Malah kalau berada di daerah lereng-lereng pegunungan itu, tanahnya sangat subur sekali ya sahabat tani. Petani itu mengerti apa yang dibutuhkan tanaman, insya Allah tanaman itu akan memberikan yang terbaik kepada petani itu juga. Karena dengan yang lainnya itu pasti beda cara, beda tempat, beda cara, beda lahan, beda cuacanya juga, beda daerah, beda caranya. Tapi obat itu sama, bahan aktif sama, tapi hanya satu merek dagangnya juga tidak sama. Itu sudah saya yakin tidak sama. Tapi kalau merek dagang yang sudah lama seperti Antrakol itu ya sahabat tani, itu dimanapun tempat itu tidak berubah merek dagangnya. Tapi sekarang ini banyak merek dagang yang banyak sekali ya sahabat tani, karena petani sekarang ini sudah pandai-pandai untuk memberikan yang terbaik kepada tanamannya itu, dan petani muda atau petani milenial itu sudah sangat jeli untuk memberikan tanaman itu menjadi bagus ya sahabat tani. Kalau ada sedikit serangan saja sudah dibelikan dengan obat-obat seperti ini. Pagi ini sangat cerah sekali. Kemarin turun hujan ya sahabat tani dengan sangat deras sekali, dan alhamdulillah tadi malam juga hujan. Dan ini di daerah, khususnya di daerah Bojonegoro ini sudah 6 hari. 6 hari kemarin itu tidak terjadi hujan. Mulai terang itu tanggal 27 ya sahabat tani, sampai sekarang ini sudah berapa hari tidak hujan, dan alhamdulillah tadi malam itu juga hujan dan memberikan nutrisi dari tanah atau penyerapan air itu sangat dibutuhkan pada tanaman ya sahabat. Jika video ini bisa ditangkap atau dipahami, silahkan kasih like, komen, dan subscribe di channel Mbah Lombok tentunya, biar Mbah Lombok lebih bersemangat untuk memberikan solusi-solusi tentang tanaman cabai, tanaman tomat, maupun tanaman apapun ya sahabat tani, untuk anda semuanya, khususnya petani pemula. Bagi para petani yang sudah profesional, silahkan menyimak. Kalau ada yang salah silahkan komen di kolom komentar ya sahabat tani, kolom komentar. Nanti berikanlah masukan bagi Mbah Lombok dan bagaimana caranya Mbah Lombok akan menjawab dengan secara profesional ya sahabat tani. Dalam berbudidaya tanaman cabai itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya sahabat tani, tapi harus tahu ya sahabat tani tempat dan di mana Anda berada ya sahabat tani. Contohnya di daerah Bojonegoro ini ya sahabat tani, jangan lakukan seperti yang ada di daerah luar Jawa. Kalau trik di luar Jawa dibawa ke daerah Bojonegoro itu tidak akan seperti yang ada di luar Jawa ya sahabat tani. Seandainya di luar Jawa itu tanamannya bagus lebih dari 2 meter,
Tapi kalau ilmunya itu dibawa ke daerah Bojonegoro tidak akan seperti itu. Saya yakin, saya menjamin tidak akan seperti itu. Kalau yang ada di daerah Jawa Tengah itu dibawa ke daerah Jawa Timur itu ya juga tidak seperti yang ada di Jawa Tengah. Saya yakin, karena saya sudah pernah mempunyai teman yang sudah membuktikan sendiri di daerah Bojonegoro itu, khususnya di daerah sini ya, daerah Bojonegoro sini, bahkan Lombok itu mempunyai teman di daerah Bojonegoro kalau menanam tanaman cabai merah besar maupun tanaman apapun itu sangat luar biasa. Karena semua petani itu pandai, tidak ada yang namanya murid, tidak ada yang namanya guru. Petani itu semuanya sama, yaitu untuk belajar dan belajar. Tidak ada yang mendapat predikat master suhu, itu tidak ada. Semuanya itu sama, rata-rata sama ya sobat tani. Yang penting itu petani itu bisa menginovasi tanaman itu menjadi bagus, itu bagaimana. Itu yang terpenting ya sobat tani. Teman saya sudah melakukan teori atau melakukan trik di daerah Bojonegoro ini, dibawa ke daerah Kalimantan. Ternyata di daerah Kalimantan itu tidak bisa yang seperti di daerah Bojonegoro. Sangat kesulitan ya sobat tani, sangat kesulitan. Terutama pada layu fusarium. Di sana itu tanahnya kalau diterapkan dengan cara di daerah Bojonegoro ini pasti akan menemui kendala. Di daerah luar Jawa kalau dibawa ke daerah Bojonegoro juga itu juga menemui kendala. Ada satu lagi teman saya yang berada di daerah di Kalimantan ya sobat tani. Itu kalau nggak salah di daerah Bojonegoro Kedungrejo ya sobat tani. Di Kedungrejo itu saya dulu pernah mengawal petani, Pak D-nya ya saya kawal. Tapi keponakannya itu berhasil menanam tanaman cabai berada di daerah Kalimantan. Di daerah Kalimantan itu sangat berhasil sekali dan bisa membuat rumah dan membeli sepeda motor ya, bagus itu. Setelah Pak D-nya itu saya kawal ya sobat tani. Ini cerita sedikit tentang pengalaman petani di daerah luar Jawa. Pengalamannya diterapkan di daerah Bojonegoro itu tidak akan sama seperti yang ada di, walaupun petani itu luar biasa kalau di daerah sana, kalau diterapkan di daerah Bojonegoro tidak ada bedanya di daerah Bojonegoro, malah kurang bagus karena di ilmunya di daerah luar Jawa itu diterapkan di daerah Jawa itu tidak akan bagus yang seperti di luar Jawa sobat tani. Dan pernah ya sobat tani ya, orang Bojonegoro istilahnya diwarai, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Saya hanya menuruti saja ya sobat tani. Trik luar Jawa dibuat di daerah Jawa khususnya di daerah Bojonegoro itu sama-sama tanam. Waktu itu bahkan Lombok menanam tanaman gada MK ya sobat tani, gada MK. Dan teman saya juga minta bibit saya itu juga gada MK, sama-sama 8.000 ya waktu itu ya. Dan caranya juga beda, membuat bedengannya itu juga beda, tapi tujuannya sama, untuk memberikan yang terbaik kepada tanaman. Pemberian pupuk itu tidak sama antara saya dengan teman saya, itu juga tidak sama. Untuk pengocoran juga tidak sama, untuk penyepraian juga tidak sama. Semuanya obat itu dari luar Jawa, dia online dan dikirim ke daerah Bojonegoro. Ternyata ya sahabat tani, ternyata saya pantau terus, setiap saya diomongi, saya menurut saja, tapi tidak saya lakukan karena dia itu tanamnya itu juga sama, harinya juga sama, tapi perkembangannya itu sangat jauh ketinggalan. Bahkan Lombok tidak sombong karena bahkan Lombok sudah berada di daerah Bojonegoro ini mengetahui tanaman itu perlu apa, dan cuacanya juga sudah hafal, dan
obatnya itu apa dan pupuknya juga itu apa. Kalau diterapkan ilmunya Mbah Kan Lombok ini, diterapkan di luar Jawa, diterapkan di daerah Jawa Tengah, tentu tidak bisa seperti yang ada di daerah Bojonegoro. Saya yakin tidak bisa. Teman-teman harus tahu, jangan harap Anda semuanya ini diterapkan di lokasi Anda berada dan diterapkan di daerah lain. Itu juga tidak sama. Kuasai dulu tempat Anda yang berada di daerah lain. Kuasai dulu tanahnya, unsurnya itu unsur terlalu bagus atau terlalu gimana. Kalau Anda terapkan seperti di lokasi Anda, itu akan menemui kendala ya Sobat Tani. Cukup sekian dari saya, uraian yang sedikit, semoga ini bisa bermanfaat bagi para petani semuanya. Jangan asal untuk menanam apapun di luar sana untuk diterapkan lokasi Anda ya Sobat Tani. Karena petani itu sangat-sangat berbeda ya. Beda dengan yang lain, antara di daerah Anda diterapkan di daerah teman Anda, diterapkan di luar Jawa, diterapkan di Jawa Tengah, diterapkan di Jawa Barat, itu juga tidak sama. Salam sukses dari Mbah Kan Lombok, semoga bisa ditangkap isi video ini dan tidak gagal paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.